Jadi di dalam ilmu fikih itu ada namanya mabadi atau mabadi ilmu fikih. Permula-mulaannya ilmu fikih atau konsep-konsep yang ada dibahas dalam ilmu fikih itu apa? Namanya mabadi. Imam Subki adalah seorang ulama yang besar yang ahli dalam bidang fikih. Beliau ini menjelaskan tentang apa sih ilmu fikih itu. Maka beliau berkata, ilmu fikih itu adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi yang dimaksud dengan ilmu fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat, yakni pengamalan daripada syariat agama kita yang diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. Sehingga ketika nanti kita masuk ke dalam pembahasan kitab fikih, kalaupun tidak dicantumkan dalilnya di dalam keterangannya, sebab kitab fikih itu adalah kitab yang sangat luas, apabila dicantumkan dalil-dalilnya secara terperinci itu, maka tentu para ulama itu menghabiskan berjilid-jilid kitab. Sebagaimana Imam Nawawi menulis satu kitab namanya Al-Majmu' Sharhul Muhazzab, lebih daripada 10 jilid, yang tebalnya itu bisa setebal karpet dari sini ke sini. Itu hanya satu kitab kalau dicantumkan seluruhnya. Maka kalau tidak dicantumkan, maka di dalam kitab-kitab para ulama, yakni berupa syarah daripada kitab-kitab itu, disitulah dicantumkan. Adapun bagi kita yang ingin mempelajarinya secara cepat, biasanya sedikit yang dicantumkan dalilnya. Tetapi apa yang tertulis di dalam kitab fikih itu semuanya adalah bersumber daripada apa? Daripada kitab Al-Qur'an, ya, kitab fikih Al-Qur'an. Kemudian yang kedua daripada hadis baginda Nabi SAW. Kemudian yang ketiga daripada ijma'nya para ulama. Kemudian yang keempat daripada qiyas. Ini namanya ilmu fikih. Jadi mengamalkan ilmu fikih itu berarti mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi SAW, mengamalkan ijma' para ulama, juga mengamalkan qiyas atau metodologi mengambil hukum yang dianalogikan kepada dalil yang jelas. Itu namanya qiyas. Jadi kalau kita temukan dalam kitab fikih, cara sholat begini loh, ruku itu begini, nah begini itu langsung dicontohkan gerakannya. Gerakan-gerakan ini ada dalilnya. Kenapa kalau orang ruku harus seperti itu? Itu ada dalilnya di dalam sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau orang tanya ilmu fikih itu apa? Nah, majelis taklim ini ngajinya apa? Ngaji fikih. Ah, fikih itu apa sih? Ya, fikih itu sholat. Oh, bukan. Sholat itu bukan fikih. Sholat itu amal ibadah. Cara mengerjakan sholat itu dibahas dalam ilmu fikih. Itu ya, jelas ya. Nah, itu pengertian ilmu fikih. Jadi kalau orang tanya, ya ilmu fikih itu ilmu tentang mengamalkan syariat agama yang sumbernya dari Al-Quran, hadis Nabi, ijma' dan qiyas. Ini kita kenalan dulu. Kemudian yang kedua, maudhu itu artinya sasaran ilmu fikih itu apa? Yakni af'alul mukallafin, seluruh amal ibadah, gerakan yang digerakkan oleh tubuh manusia, atau seluruh jenis amal ibadah yang diperintahkan untuk kita lakukan, itulah sasaran ilmu fikih itu. Maknanya tiada satupun gerak tubuh manusia dalam hal ia beribadah, baikkah ibadahnya berupa puasa, atau ibadahnya berupa sedekah, atau ibadahnya berupa sholat, ibadahnya berupa haji, dan seluruh ibadah-ibadah manusia selama di dunia ia hidup, itu semua menjadi sasaran dari ilmu fikih. Maknanya tidak ada satupun yang tidak ada tuntunannya. Dan ibadah yang benar itu adalah ibadah apabila ibadah tersebut sesuai dengan tuntunannya. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang sangat mulia. Tanpa ilmu fikih gak ada orang punya ibadah. Kenapa? Karena cara dia dalam ibadah itu seluruhnya menjadi sasaran daripada ilmu
kita angan-angan dulu ini kenalan namanya, ya, dengan ilmu fikih. Kemudian yang selanjutnya, samaratuhu, buah dari ilmu fikih itu apa? Atau faedahnya apa? Buah dari ilmu fikih itu ibu-ibu sekalian adalah imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Buah dari mempelajari ilmu fikih itu adalah imtisalu awamirillah, menjalankan perintah-perintahnya Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhkan diri dari yang dilarang Allah. Jadi begini maksudnya, kalau orang itu mempelajari ilmu fikih, dia bakal tahu dia harus mengerjakan apa. Kalau dia tahu harus mengerjakan apa, cara mengerjakannya bagaimana. Ketika dia mengerjakan sesuatu itu dengan benar, itulah perintah Allah. Dengan dia mengerjakan sesuatu itu yang merupakan perintah Allah itu dengan benar, berarti dia sudah menghindari larangan Allah, menjalankan ibadah itu secara salah. Sebaliknya, kalau orang itu tidak mengerti tentang ilmu fikih, lalu kemudian ia beramal, hakikat amalnya itu tidaklah dianggap benar. Kenapa? Karena kalau ia menjalankan ibadah tersebut ternyata benar, yang sifatnya kebetulan dianggap salah, salahnya apalagi. Jadi kalau ada orang ibadah tebak-tebakan caranya, ternyata benar karena tebak-tebakan itu nggak diterima, nggak dianggap, tapi ia dianggap sesuatu yang salah. Apalagi memang benar-benar salah. Nah, ketika dia salah melakukan sesuatu, maka dia telah terjebak kepada apa yang dia lakukan? Kebalikan daripada menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi justru ia tidak melaksanakan perintah Allah dan mendekati sesuatu yang dilarang Allah. Apa yang dilarang Allah? Beribadah secara salah, seperti itu. Jadi semua urusan ibu masak di dapur saja itu ada urusan di dalam fikih. Contohnya ibu beli ayam. Ibu-ibu suka beli ayam, ibu cuci. Jarang bapak-bapak yang nyuci ayam. Lalu ayam yang masih berdarah itu ibu masukkan ke dalam baskom. Ketika baskom itu dimasuki air yang sedikit, lalu daging ayam yang masih terkena darah tadi ibu masukkan ke dalam situ, maka status air itu berubah jadi najis. Ayam yang berdarah masih tetap punya najis. Ibu ulang cara seperti itu sampai 1000 kali diulang, hukumnya tetap najis. Lalu bagaimana cara cuci ayam yang benar? Ya, gimana? Harus dialirkan dengan air yang mengalir. Kenapa? Karena air yang dipakai air yang sedikit, sehingga kalau airnya mengalir, maka najis yang ada pada ayam tersebut hukumnya menjadi suci. Tidak harus banyak-banyak mencucinya, yang penting sudah dilewati oleh air yang mengalir. Dialirkan, ditaruh di rantang yang bolong-bolong, lalu disiram dia mengalir, itu baru betul.